Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aniswatul Khairiyah, Anissa Lutfi Az-Zahra, Anissa Rahmah, Anissa Sofi Septianingrum, dan Aprilia Dwi Puspitasari akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi. Sedangkan pengusaha-pengusaha kecil akan dirugikan dengan adanya sistem persaingan bebas dalam perekonomian. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 menyebutkan bahwa sistem persaingan bebas dan monopoli dilarang dalam perekonomian. Mengenai pasal 33 ini, penjelasan UUD 1945 menyatakan dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sistem perekonomian negara harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Masyarakat pun harus ikut andil dalam kegiatan pembangunan ekonomi, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan terbalik. 1. Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mementingkan kepentingan rakyat demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. 3. Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. 4. Dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan, keadilan, keberadaan tersebut bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu direkonstruksi ke dalam perwujudan masyarakat warga civil society yang mencakup masyarakat tradisional, berbagai asal etnik, agama, dan golongan, masyarakat industrial, dan masyarakat purna industrial. Nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah 1. Nilai toleransi, 2. Nilai transparansi hukum dan kelembagaan, 3. Nilai kejujuran dan komitmen tindakan sesuai dengan kata, 4. Bermoral berdasarkan konsensus. Selanjutnya, arti Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan IPTEK. Pada sila yang pertama, menunjukkan bahwa IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, namun juga dipertimbangkan maksud-maksudnya dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan alam sekitarnya. Dan pada sila kedua, menunjukkan bahwa dalam pengembangan IPTEK haruslah bersikap beradab. Pengembangan IPTEK yang merugikan tidak akan mewujudkan tujuan sebenarnya IPTEK, yaitu kesejahteraan. Sila ketiga menunjukkan bahwa pengembangan IPTEK hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, sehingga pengembangan IPTEK dapat memunculkan persatuan. Sila keempat, para pengembang IPTEK harus bersikap terbuka, artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan teori lainnya. Dan yang terakhir, pada sila kelima, memberikan arti bahwa pengembangan IPTEK harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Poin selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma dalam pengembangan kehidupan antarumat beragama.
Pada proses reformasi di beberapa wilayah negara Indonesia terjadi konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA, terutama bersumber pada masalah agama. Hal ini menunjukkan kemunduran bangsa Indonesia ke arah kehidupan beragama yang tidak berkemanusiaan. Tragedi di Ambon, Poso, Medan, Mataram, Kupang, serta daerah-daerah lainnya menunjukkan betapa semakin melemahnya toleransi kehidupan beragama yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, merupakan suatu tugas berat bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan suasana kehidupan beragama yang penuh perdamaian, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai sebagai sesama umat manusia yang beradab. Pancasila juga telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat beragama untuk dapat hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada nilai Pancasila, sila pertama dan sila kedua yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara Indonesia sangat terbuka dengan umat beragama lainnya, juga memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Karena setiap agama memiliki dasar-dasar ajaran yang sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan mendasarkan pergaulan kehidupan dalam beragama atas nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berdasar bahwa pemeluk agama adalah bagian dari umat manusia di dunia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan. Paradigma baru TNI dalam rangka menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan, tindakan TNI senantiasa A. Melaksanakan tugas negara dalam rangka pemberdayaan kelembagaan fungsional. B. Bersama-sama komponen strategis bangsa lainnya. C. Sebagai bagian dari sistem nasional. Esensi implementasi paradigma baru secara internal TNI berupa 1. Tanggalkan kegiatan sosial politik. 2. Bertugas pokok pada pertahanan negara terhadap ancaman dari luar negeri. 3. Keamanan dalam negeri merupakan fungsi Polri. 4. Melakukan penguatan dan penajaman pada konsistensi doktrin gabungan keseimbangan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sedangkan paradigma lama TNI ABRI berupa 1. Pendekatan keamanan pada masalah kebangsaan. 2. Posisi ABRI dekat dengan pusat kekuasaan. 3. ABRI sebagai penjuru bagi penyelesaian masalah kebangsaan. 4. ABRI dapat ambil inisiatif menyelesaikan masalah kebangsaan. 5. ABRI berperan dalam sistem politik nasional. Dan yang terakhir 6. Bermitra tetap dalam politik, dukung mayoritas tunggal. Sekian presentasi dari kelompok 5, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.